Sering terbangun tengah malam karena ingin buang air kecil, baru saja ke kamar mandi, tetapi 1 atau 2 jam kemudian harus bangun lagi. Sudah begitu hampir setiap malam sampai tidur terganggu. Badan terasa lelah dan pagi hari terasa tidak segar. Kalau Anda mengalami kencing malam lebih dari sekali secara rutin, jangan langsung menganggap ini hanya karena terlalu banyak minum sebelum tidur. Karena sering kencing di malam hari bisa berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari, kondisi kandung kemih, pembesaran prostat pada pria, diabetes, gangguan tidur, obat-obatan tertentu, sampai kondisi yang menyebabkan tubuh menghasilkan terlalu banyak urin pada malam hari. Dan di video ini kita juga akan membahas 2 bahan alami yang bisa digunakan sebagai minuman pendamping. Tetapi perlu digarisbawahi sejak awal, ramuan alami bukan pengganti pemeriksaan dan tidak boleh dianggap sebagai obat yang pasti menyembuhkan penyebab sering kencing malam. Jadi, simak sampai selesai. Karena yang paling penting bukan sekadar bagaimana mengurangi frekuensi ke kamar mandi, tetapi mencari tahu kenapa Anda sering terbangun untuk buang air kecil. Secara medis, kondisi sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil disebut nokturia. Bangun 1 kali pada malam hari masih bisa terjadi secara normal, terutama sering bertambahnya usia. Tetapi jika Anda berkali-kali terbangun dan kondisi tersebut mengganggu tidur atau kualitas hidup, penyebabnya perlu diperhatikan. Lalu, apa penyebab utamanya? Salah satu yang paling sederhana adalah terlalu banyak minum menjelang tidur. Misalnya malam hari minum air dalam jumlah banyak, kemudian masih ditambah teh, kopi, minuman bersoda, atau minuman lainnya. Akibatnya, gejala tetap memproduksi urin ketika Anda sedang tidur. Kafein juga perlu diperhatikan. Kopi, teh, minuman soda, minuman berenergi, dan beberapa minuman lainnya mengandung kafein yang dapat meningkatkan produksi urin dan memperburuk rasa ingin buang air kecil pada sebagian orang. Kafein juga dapat mengganggu tidur sehingga Anda lebih mudah terbangun. Jadi, kalau kebiasaan Anda adalah minum kopi atau teh pada sore bahkan malam hari, kemudian tidur tidak lama setelahnya, mungkin ini salah satu hal pertama yang perlu dievaluasi. Penyebab berikutnya adalah pembesaran prostat, terutama pada pria yang semakin bertambah usia. Prostat yang membesar dapat mengganggu aliran urin dan menyebabkan berbagai keluhan saluran kemih bagian bawah, seperti sulit memulai buang air kecil, pencerahan urin melemah, terasa belum tuntas, lebih sering buang air kecil, dan bangun pada malam hari. Tetapi jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap pria yang sering kencing malam pasti mengalami pembesaran prostat. Nokturia memiliki banyak kemungkinan penyebab. Misalnya, kandung kemih yang terlalu aktif, infeksi saluran kemih, diabetes, penyakit ginjal, gangguan tidur seperti sleep apnea, pembengkakan pada kaki, atau kondisi jantung tertentu. Beberapa obat, terutama obat yang meningkatkan pengeluaran urin seperti diuretik, juga dapat membuat seseorang lebih sering buang air kecil. Ada juga kondisi yang disebut nokturia poliuria. Sederhananya, tubuh menghasilkan jumlah urin yang terlalu banyak pada malam hari. Pada kondisi ini, masalahnya bukan semata-mata karena kandung kemih terlalu kecil. Produksi urin pada malam hari memang meningkat. Bahkan penelitian terbaru terus menunjukkan bahwa ritme biologis tubuh dan pengaturan hormon dapat berperan dalam produksi urin malam hari. Karena itu, kalau Anda sudah mengurangi minum sebelum tidur, tetapi tetap bangun berkali-kali setiap malam, jangan hanya terus mengurangi air.
tubuh tetap membutuhkan cairan. Terlalu membatasi minum justru dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak selalu menyelesaikan masalah. NIDDK juga menekankan pentingnya mendapatkan cairan yang cukup dan tidak membatasi cairan secara berlebihan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, coba ubah waktu minum. Usahakan sebahagian besar kebutuhan cairan terpenuhi pada siang dan sore hari. Kemudian kurangi minum dalam beberapa jam menjelang tidur, tanpa membuat tubuh kekurangan cairan. Yang kedua, batasi kopi, teh berkafein, minuman energi, soda, dan alkohol, terutama menjelang malam. Yang ketiga, kalau kaki sering bengkak pada siang hari, konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Pada sebahagian orang, cairan yang terkumpul di bagian bawah tubuh ketika siang dapat kembali masuk ke sirkulasi ketika berbaring sehingga produksi urin pada malam hari meningkat. Yang keempat, perhatikan apakah Anda mempunyai gejala lain. Apakah sering haus? Apakah berat badan berubah tanpa sebab yang jelas? Apakah buang air kecil terasa perih? Apakah urin keruh atau berdarah? Apakah pancaran urin semakin lemah? Apakah terasa sulit mengosongkan kantong kemih? Apakah Anda mendengkur keras dan sering terbangun seperti kekurangan nafas? Jika ada gejala-gejala tersebut, jangan hanya mengandalkan ramuan alami. Sekarang kita masuk ke dua bahan alami yang bisa dijadikan minuman pendamping. Yang pertama adalah biji labu. Biji labu mengandung berbagai zat gizi dan telah diteliti dalam kaitannya dengan gejala saluran kemih pada pria, terutama pada pria dengan gejala yang berkaitan dengan pembesaran prostat. Dalam sebuah uji klinis selama 1 tahun, konsumsi biji labu pada pria dengan gejala saluran kemih akibat pembesaran prostat dikaitkan dengan perbaikan skor gejala dan penurunan frekuensi nokturia. Meskipun penelitian tersebut juga menekankan perlunya bukti lebih lanjut. Penelitian lain menggunakan ekstrak biji labu khusus pada pria dengan gejala pembesaran prostat dan menemukan penurunan frekuensi nokturia setelah beberapa minggu penggunaan. Namun, penelitian tersebut merupakan studi pilot dan menggunakan ekstrak tertentu, sehingga hasilnya tidak otomatis berarti air rebusan biji labu akan memberikan efek yang sama. Karena itu, kalau ingin mencoba biji labu sebagai bagian dari pola makan, Anda bisa memilih biji labu panggang tanpa banyak garam sebagai makanan pendamping. Atau jika ingin membuat minuman sederhana, gunakan biji labu yang bersih dan tidak diberi gula berlebihan. Tetapi jangan menganggapnya sebagai obat untuk nokturia. Yang kedua adalah teh kamomil. Kamomil lebih tepat digunakan sebagai minuman malam yang menenangkan, bukan sebagai ramuan yang terbukti mengurangi produksi urin. Tujuannya adalah membantu membangun rutinitas malam yang lebih tenang, terutama jika kebiasaan minum kopi atau teh berkafein pada malam hari selama ini mengganggu tidur. Tetapi, jangan menambahkan terlalu banyak cairan menjelang tidur hanya karena ingin minum ramuan alami. Karena kalau Anda minum 1 gelas besar tetapi sebelum tidur, justru kantong kemih kembali terisi dan Anda bisa semakin sering terbangun. Jadi, kalau ingin nikmati kamomil, porsinya tetap wajar dan waktunya jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Dan satu hal penting, jangan mengganti air putih dengan ramuan dalam jumlah berlebihan. Jangan pula sengaja mengurangi cairan secara ekstrim karena takut buang air kecil. Keseimbangan cairan tetap penting untuk tubuh. Lalu, kapan Anda harus mulai memeriksakan diri? Kalau Anda hanya sesekali bangun 1 kali pada malam hari dan tidak merasa terganggu,
Kondisi tersebut bisa saja masih dalam batas yang wajar. Tetapi kalau hampir setiap malam Anda harus bangun 2, 3, bahkan lebih dari itu, tidur menjadi terganggu atau keluhan semakin sering, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Terutama jika disertai rasa haus berlebihan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, nyeri atau rasa terbakar ketika buang air kecil, darah dalam urin, demam, nyeri pinggang, sulit buang air kecil, pancaran urin sangat lemah, atau merasa kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong. Pada pria, dokter dapat mengevaluasi kemungkinan masalah prostat. Pada kondisi lain, pemeriksaan urin, gula darah, fungsi ginjal, atau pemeriksaan saluran kemih mungkin diperlukan sesuai gejala. Jadi, jangan hanya fokus pada bagaimana supaya saya tidak kencing malam. Pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa tubuh saya memproduksi atau mengeluarkan urin banyak itu pada malam hari? Karena kalau penyebabnya adalah diabetes, infeksi, gangguan prostat, gangguan tidur, efek obat, atau kondisi lain, mengurangi minum atau mengandalkan ramuan saja tidak menyelesaikan masalah utamanya. Mulai malam ini, Anda bisa melakukan beberapa perubahan sederhana. Kurangi kopi dan teh berkafein pada sore dan malam hari. Hindari minuman dalam jumlah besar menjelang tidur. Tetap memenuhi kebutuhan cairan pada siang hari. Perhatikan konsumsi alkohol jika Anda mengonsumsinya. Jaga berat badan dan aktivitas fisik. Dan catat berapa kali Anda buang air kecil pada malam hari selama beberapa hari. Catatan sederhana ini bisa sangat membantu ketika Anda berkonsultasi dengan dokter. Catat juga jam minum, jenis minum, perkiraan jumlahnya, jam buang air kecil, serta apakah ada rasa nyeri atau sulit mengeluarkan urin. Dengan begitu, dokter bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pola keluhan Anda. Jadi, kalau selama ini Anda sering terbangun karena ingin buang air kecil, jangan langsung menyalahkan kandung kemih. Bisa jadi kebiasaan minum Anda yang perlu diperbaiki. Bisa jadi kafein, bisa jadi prostat, bisa jadi kandung kemih terlalu aktif. Bisa juga karena tubuh memang menghasilkan terlalu banyak urin pada malam hari. Dan pada sebahagian orang, penyebabnya bisa lebih dari satu. Dua bahan alami yang kita bahas, yaitu biji labu dan chamomile, boleh dipandang sebagai bagian dari pola hidup dan rutinitas yang lebih sehat, bukan sebagai obat atau jaminan untuk menghentikan nokturia. Yang paling penting, tetap mencari penyebabnya jika keluhannya menetap. Karena tidur yang terus-menerus terputus bukan hanya membuat Anda mengantuk pada pagi hari, tetapi juga dapat mengganggu kualitas hidup. Jadi, kalau malam ini Anda kembali terbangun untuk buang air kecil, coba tanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu banyak minum malam ini? Apakah saya minum kopi atau teh terlalu sore? Apakah ada gejala lain yang selama ini saya abaikan? Dan kalau frekuensinya terus meningkat, jangan hanya bertahan dengan kondisi tersebut. Periksakan. Karena sering kencing di malam hari bukan selalu masalah sepele dan penyebabnya perlu dilihat secara keseluruhan. Disclaimer, video ini hanya bersifat edukasi dan tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, pengobatan, atau menggantikan konsultasi langsung dengan dokter. Ramuan alami yang disebutkan dalam video tidak terbukti sebagai obat untuk semua penyebab sering kencing di malam hari. Jangan menghentikan atau mengubah obat yang diresepkan tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jika Anda mengalami darah dalam urin, demam, nyeri hebat, sulit, atau tidak bisa buang air kecil, rasa haus berlebihan, atau gejala yang memburuk, segera cari pertolongan medis.